Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara pertemuan P2K2 ini, yaitu di rumah Ibu Naura Nurrizky. Terima kasih Bu Naura Nurrizky telah menjamu dan memberikan tempat untuk pertemuan ini. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita hadiahkan junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu semuanya? Kabar baik Pak. Alhamdulillah, kabar baik semua ya ibu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah datang di acara pertemuan kelompok P2K2 ini. Dan khususnya bagi Ibu Naura Nurrizky, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah menyediakan tempat atau makanan yang telah Ibu sediakan. Terima kasih Ibu Naura. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Ibu Roma kayaknya ini kurang semangat Ibu ini. Kenapa Bu? Gak ada Pak, lagi capek aja Pak. Oh, capek Ibu. Capek Ibu ya. Oke, untuk sementara waktu Ibu, pikiran Ibu kita fokuskan di acara ini Bu ya. Kalau capek nanti bolehlah diurut suaminya di rumah ya Bu ya. Siap-siap Pak. Oke Bu ya. Selanjutnya kita masuk di modul pertama, pengasuhan dan perlindungan anak. Baik ibu-ibu, pembahasan modul kita pada pagi hari ini adalah pengasuhan dan pendidikan anak ibu-ibu ya. Saya yakin ibu-ibu sudah mahir semua ataupun sudah berpengalaman semua tentang pengasuhan anak dan sudah berpengalaman tentang pengasuhan anak. Baik, kenapa kita lakukan diklat ini lagi ibu-ibu? Itu tuh supaya supaya pengetahuan Bapak Ibu lebih banyak tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Tuh. Baik. Adapun tujuan tentang pengasuhan dan pendidikan anak yaitu adalah yang pertama Bapak Ibu, seberapa pentingnya seberapa pentingnya pengaruh orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Jadi Bapak Ibu, orang tua sangatlah penting terhadap tumbuh kembangnya anak. Kenapa demikian ibu-ibu? Ada yang tahu ibu-ibu? Ada yang tahu? Tidak ya? Oke. Tidak ada yang tahu ya ibu ya. Karena apa ibu? Karena para orang tua yang baik akan membesarkan anak yang hebat ibu-ibu ya. Orang tua yang baik akan membesarkan orang tua yang hebat. Itu dia ibu-ibu. Yang kedua, tujuan pengasuhan dan pendidikan anak itu adalah membangun kesadaran ibu-ibu untuk berpola berpikir tentang pengasuhan positif ibu ya. Pengasuhan positif ya ibu. Ada yang tahu tentang pengasuhan positif ibu? Apa artinya itu? Mengasuh dan mendidik anak dengan pikiran yang positif Pak. Oh iya, itu maksudnya apa ibu? Maksudnya itu apa bu? Mengasuh anak tentang apa tadi?
kemampuan tentang apa tadi ya? Pola pengasuhan yang positif. Nah, itu dia Bu. Pola pengasuhan positif. Oh tidak Bu ya? Oke. Pola pengasuhan positif itu artinya Bu itu adalah pengasuhan yang baik. Tuh ya Bu ya. Pengasuhan yang baik. Baik Bu Ibu. Di dalam pengasuhan dan pendidikan anak itu ada 4 sesi yang harus saya jelaskan Ibu ya. Ada 4 sesi. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Itu Ibu. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Yang kedua, memahami perilaku anak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, memahami cara anak memahami cara anak usia dini belajar. Yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Itu ada empat sesi yang perlu kita pelajari dalam pembahasan ini. Oke Bu Ibu, ada secara umum saya sampaikan dulu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Secara lengkapnya nanti nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi Bu. Jadi Bu, menjadi orang tua yang lebih baik itu ini ada di sini PC-nya Bu ya. Itu cara orang tua menjadi yang baik atau yang hebat itu adalah yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Itu yang pertama Ibu ya. Nanti di dalam pembahasan ini saya akan berikan sesi diskusi Ibu ya. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri sendiri. Yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang terhadap kekerasan. Tanpa kekerasan menurut saya Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran ini kita belajar santai-santai Ibu ya. Rileks aja, jangan tegang sekali Bu. Nanti saya yang jadi grogi Bu ya. Iya Pak. Oke, dalam pembelajaran ini kita belajar santai-santai saja. Karena ada di sesi ini kita akan melakukan nanti akan kita melakukan diskusi Bu ya. Diskusi, ada lagi permainan Ibu. Kita akan bermain bersama nanti, dan ada lagi untuk nonton film ya Ibu ya. Ada film nanti yang akan saya putarkan Bapak Ibu. Terus yang penting, yang sangat penting, setelah kita melakukan materi pengasuhan dan pendidikan anak, saya harapkan Ibu mempraktekkannya di rumah Ibu ya. Ya Pak. Mempraktekkannya di rumah. Nah, gitu. Saya juga sebagai pendamping sudah saya praktekkan Ibu di rumah. Istri saya kerja, saya mengasuh anak, gitu Bu. Istri saya memasak, saya juga mengasuh anak. Dan saya juga, maaf Ibu ya, dan saya juga udah biasa memandikan anak, udah bisa Ibu ya, bukan sombong ya Ibu ya, bukan sombong ya kan. Mengganti pampers anak sudah bisa juga Bapak Ibu ya. Baik. Dalam pengasuhan anak dan pendidikan anak ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ibu-ibu, dan yang juga harus Ibu ketahui. Yang pertama Ibu, pengasuhan anak tidak semata-mata tanggung jawab Ibu. Jadi Ibu, pengasuhan anak tidak semata-mata tanggung jawab Ibu. Jadi tanggung jawab siapa Bu? Tanggung jawab bersama. Gitu Bu ya. Jadi ayah dan ibu
memiliki tanggung jawab yang sama meskipun menjalankan peran yang berbeda. Ya Bu ya, meskipun menjalankan peran yang berbeda. Perannya berbeda ya Bu ya. Iya Pak. Nah itu Bu ya. Oleh karena itu dalam pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu diharapkan suami Ibu ya, suami Ibu datang di acara ini supaya apa Ibu? Supaya kita bisa belajar bersama dengan suami Ibu, supaya ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu itu dapat, dan suami Ibu juga dapat mempelajarinya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, saya harapkan ibu-ibu, ya, untuk membawa suaminya dalam pertemuan ini Bu ya. Iya Pak. Tapi kalau suaminya nggak sibuk ya Bu, kalau sibuk ya nggak usah lah ya Bu ya. Terus yang berikutnya ibu-ibu, saya mau bertanya nih sama ibu-ibu nih. Boleh Pak. Boleh nggak Bu? Boleh. Pertanyaan saya ibu, mengapa orang tua mengapa kita harus menjadi orang tua yang baik, itu maksud saya Bu? Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang tahu nggak Ibu? Saya Pak. Apa tuh Bu? Agar anaknya juga lebih bisa menjadi orang-orang yang baik. Agar anaknya Bisa menjadi orang-orang yang baik juga Pak. menjadi orang tua yang lebih baik. Benar Bu, terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Pak. Oke. Ibu-ibu yang lain ada yang nggak sependapat dengan Ibu Roma? Nggak ada Pak. Oke, terima kasih Ibu, benar. Jadi, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik seperti yang telah saya sampaikan tadi? Itu adalah karena orang tua yang baik akan membesarkan anak-anak yang hebat. Bu ya? Orang tua yang baik akan membesarkan anak-anak yang hebat Bu ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu mau nggak anaknya jadi anak yang hebat Bu? Mau. Mau. Jadi caranya apa Ibu biar anak yang hebat? Ibu dengarkan, Ibu perhatikan penjelasan saya berikutnya Ibu ya. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Oke Ibu-ibu, nanti kalau saya bilang selamat pagi, Ibu bilang pagi ya Ibu ya. Iya Pak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Ibu. Nampaknya Ibu masih semangat. Nampaknya Ibu masih semangat ya Bu ya. Masih semangat semua karena masih pagi ya Bu ya. Iya Pak. Jadi perlu saya sampaikan tadi itu harus Ibu garis bawahi Bu ya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Itu karena apa Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena orang tua yang baik akan membesarkan anak yang hebat. Ibu, sampai sini ada yang belum paham atau bisa dimengerti Bu? Ngerti Pak. Ngerti Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita akan masuk di selanjutnya kita akan masuk di ini Bu, pembahasan Bu ya, inti-inti permasalahan yang akan saya jelaskan secara umum ya Bu ya. Yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik Bu ya. Ada beberapa tips menjadi orang tua yang lebih baik seperti yang tadi sudah saya sampaikan ini Bu ya. Tapi mari kita ulang lagi, yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Bapak Ibu, saya boleh bertanya nggak Bapak Ibu? Boleh Pak. Apa mengingat hal baik yang membahagiakan? Mengingat hal yang
apa yang ibu rasakan atau apa ya yang ibu rasakan atau yang sudah ibu pernah rasakan tentang hal yang membahagiakan terhadap anak? Apa ibu? Lihat pintarnya kembang Oke, anak. oke, itu benar-benar. Terima kasih Bu Roma. Ibu Roma ini sangat pintar sekali Bu ya. Terima kasih juga Kak. Oke Bu. Ada yang nggak sependapat Ibu sama Ibu Roma? Ada yang pendapat lain? Silakan Ibu. Gak ada Pak. Oke, itu dia. Selanjutnya sejalan antara perbuatan dan perkataan. Itu tadi Bu, udah saya jelaskan juga tadi ini. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi ibu-ibu, kita harus sejalan dengan perbuatan dan perkataan. Jadi kita ibu tidak boleh bohong. Ya kan, kita mengajarkan pada anak tidak boleh bohong. Ya kan? Jadi kita pun tidak boleh juga berbohong sama anak. Seperti itu ibu ya. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Bapak Ibu, diri Anda. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Baik ibu-ibu, itu aja, ada berapa menit?